Ratu, Jaru, dan Saman ini tarian yang sama, cuman yang membedakan adalah gender yang membawakan. Jadi kalau laki-laki, sedangkan kalau Rato dibawakan oleh perempuan. Nah, Rato sendiri itu kalau yang bisa di collab itu antara Ratu Jaru sama Ratu Pukat. Nanti kalau digabungin namanya Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Major, kembali lagi di Major Talk episode 12 bersama dengan aku Belva dan aku Alifa. Jadi Kak Belva, sebelumnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini aku dalam kondisi yang sehat, semangat untuk mengikuti Major Talk episode 12 ini. Wah. Kalau kamu gimana nih Alifa? Pastinya semangat, sehat, dan juga excited nih Kak. Sesuai dengan thumbnail dan judul kita hari ini teman-teman. Kalian yang udah tertera nih, kalian pasti udah tahu kan kita mau bahas topik apa hari ini. Tentunya Kita mau bahas salah satu ekstrakurikuler di Mansa nih, yang anggotanya semuanya cantik-cantik guys. Nggak ada yang ganteng di sini, jadi semuanya cantik ya. dan kebetulan alhamdulillahnya hari ini kita kedatangan narasumber juga yang sangat ahli di bidangnya nih ya. Iya. Sesuai dengan judul, kita akan kedatangan tamu dari Ratu Alisa. Halo teman-teman. di sini aku Laras. Aku tahun ini menjabat sebagai Ketua Ratu Alisa. Nah, di sini aku nggak sendiri nih, aku sama partner aku. Halo teman-teman, aku Syifa. Tahun ini aku menjabat sebagai Bendahara Ratu Alisa. Halo Kak Laras, halo Kak Syifa. Gimana nih Kak Laras sama Kak Syifa kabarnya? Alhamdulillah baik, semangat juga ya walaupun Ya. puasa-puasa kayak gini. Karena kebetulan kita lagi syutingnya waktu bulan puasa nih ya waktu bulan guys. Ramadan nih lagian guys. Oke. Ini mulai masuk pertanyaan ya Kak. Gimana sih Kak awal mula adanya Ratu Alisa nih? Terus bisa berdiri di Mansa nih, gimana ceritanya? Oke, jadi awal mulanya pada tahun 2018 itu ada namanya Mbak Balkis. Jadi Mbak Balkis ini tuh dia emang udah sering nari klasik gitu. Dia emang bisa nari klasik. Nah, karena zaman dulu itu di Mansa baru ada ekstrakurikuler kayak hadroh. Akhirnya Mbak Balkis ini disuruh sama Waka buat tampil-tampil kalau misalnya ada acara-acara di Mansa. Nah, habis itu kayak Mbak Balkis kan karena disuruh tampil terus kayak udah bosen ya nari sendirian. Akhirnya Mbak Balkis tuh izin ke Waka waktu itu buat kayak, Bu boleh nggak ya kalau misalnya saya nampilin bareng sama teman-teman tari tradisional tapi dari Aceh kayak gitu. Terus karena waktu itu diizinkan, waktu itu kan mau Kemenak mau datang ke Mansa. Terus akhirnya Mbak Balkis ini buat tim kecil isinya 6 orang. Nah awalnya mereka tuh kan gak ada pelatihnya, gak ada penggendangnya. Kalau Saman kan ada penggendangnya ya. Nah itu mereka belajar dari YouTube. Terus kostumnya juga masih minjem, make upnya juga seadanya banget. Dan waktu itu yang gendangin itu dari anak hadroh. Jadi collab antara anak tari sama anak hadroh. Iya. Yang hadroh ini ke Arab-Araban, tari ini ke Aceh-Acehan gitu ya. Betul. Sama-sama ada unsur Islaminya Iya pastinya. dong. Jadi Ratu Alisa ini awal mula berdirinya mandiri banget ya. Iya. Kerja keras sendiri. Keren sih, keren, banget keren. sih Kak. Terus nih Kak, kenapa sih namanya itu Ratu Alisa? Ada makna khusus nggak nih di balik nama Ratu Alisa ini? Jadi tuh Ratu sendiri itu artinya tarian yang dilakukan secara bersama-sama dengan harmonis. Nah, Alisa sendiri artinya adalah sekolah kita sendiri alias Negeri 1. Jadi Ratu Alisa itu Ratunya Mansa. Ratunya Mansa. Oh, Ratunya Mansa, Keren nih, sih. banget. Keren juga nih, ada filosofinya. Kan biasa asbun aja gitu loh. Ya, kalau zaman sekarang asbun aja gitu. Terus Kak, dulu waktu pertama kali Ratu Alisa didirikan nih, banyak gak sih peminatnya? Apa sepi kayak rumah hantu? Enggak sih, rumah hantu rame. Rumah itu rame. Apa kayak bertiket konser gitu? Jadi dulu itu karena belum jadi eskul ya, itu kayak cuma kelompok kecil. Akhirnya Mbak Balkis sama teman-temannya ini tuh kayak kalau misalnya kita dipanggil tapi nggak ada persiapan kayak dadakan itu kan kayak nggak enak ya, nanti kurang maksimal juga. Akhirnya Mbak Balkis tuh ngide buat kayak
gimana kalau misalnya kita bikin ekstra. Terus udah kayak ngomong-ngomong kan ke sekolah, terus kata sekolah oh iya boleh tapi minimal anggotanya 20 orang ya gitu kan. Akhirnya Mbak Belkis ini sama temen-temennya tuh kayak ngelobi temen-temennya kayak door to door dari kelas ke kelas buat kayak ayo ikut Saman, mau nggak di Mansa mau ada ekstra baru nih kayak gitu. Dan kebetulan ada juga alumni yang mau bersedia ngajar sama gendangin, namanya Mbak Vela sama Mas Riza. Oh, yang gendang itu yang Sampai dari Hadro sekarang. tadi. Iya, kalau dulunya dari Hadro kan, terus kita ngedatengin kayak asli gitu ya, penggendang dari Aceh. Memang dia tuh tugasnya yang gendangin buat tari ratoh kayak gitu. Oh, keren Emang banget. asli ya. Iya. Asli orang Aceh. Terus kayak tadinya ngelobi orang, terus akhirnya diumumin nih kalau di Mansa bakal ada ekstrakurikuler Saman. Awalnya tuh kayak semua orang excited, kayak banyak banget yang Iya, daftar gitu. Iya. Sampai pas akhirnya pertemuan pertama, terus orang-orang tuh ngerasa kayak kok Saman ini gerakannya kayak banyak banget. Susah ya. Terus ada apa nyatuin tangan kaki, ada hitungan-hitungannya. Akhirnya pas pertemuan kedua, ketiga lama-lama berkurang kayak gitu sih. Oh, Akhirnya malah terbentuk kelompok yang bener-bener dia tuh serius kelompok ini kayak gitu. jadi yang dari awalnya rame dan mereka baru tahu gerakan Saman sesusah itu, terus kayak pada ngurang-ngurang gitu ya. Iya. Terus tersisa pemain inti. Iya, yang gitu. bener-bener serius gitu. Karena di Ratoh Jaro ini atau Saman ini juga harus menekankan di kekompakannya ya. betul. Nah, jadi kalau nggak kompak ya Susah. gimana susah. Terus nih Kak, tadi kan aku sempat ngomong Ratoh Jaro sama Saman. Itu bedanya apa sih Kak? Atau apakah itu suatu tarian yang sama? Ratoh Jaro dan Sebenarnya Saman? Ratoh Jaro dan Saman ini tarian yang sama, cuman yang membedakan adalah gender yang membawakan. Jadi kalau Saman itu dibawakan oleh laki-laki, sedangkan kalau Ratoh dibawakan oleh perempuan. Nah, Ratoh sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada Ratoh Jaro, ada Ratoh De, sama Ratoh Pukat. Kalau Ratoh Jaro itu kita kayak pakai variasi gitu Iya, ya, kayak zigzag, melingkar gitu. Itu Ratoh Jaro. Ya, kalau Ratoh De itu dilakukan secara duduk karena De itu dalam bahasa Aceh artinya itu duduk. Jadi dari awal sampai akhir tuh Cuma nggak ada duduk variasi. doang. Ya. Terakhir tuh Ratoh Pukat itu menggambarkan aktivitas nelayan di Aceh. Jadi kita nari ratoh tetapi kita pakai jaring, pakai pukat gitu loh. Kalau antara Ratoh Jaro, Ratoh Dek dan Ratoh Pukat ini dikolabin tiga-tiganya itu bisa nggak Kak? Kalau yang bisa di-collab itu antara Ratoh Jaro sama Ratoh Pukat. Nanti kalau digabungin namanya Ratoh Pukat. Oh, gitu. Ratu Alisa nih makanya apa? Ratoh Jaro kita ya. Iya, Tapi kita kadang Ratoh kita Jaro. pernah pakai pukat juga jadi macam-macam. Nyesuain sih kita. Alisan kita pernah sering kan lihat tuh Ratoh lihat Alisa. kayak wah keren banget nih, kompak banget. Ratoh Alisa pakai pukat, pakai ada yang pakai variasi-variasi gerakan tuh berarti Ratoh Jaro dan Ratoh Pukat kalau Iya, pakai pukat gitu. betul. Oke. Nah Kak, ngomongin soal tari-tari tadi nih, selama ini Ratu Alisa tuh udah punya banyak prestasi kan ya. Di lemari itu udah kayak ada piala dari Ratu Alisa, sertifikat Ratu juga Alisa. banyak. Nah itu kira-kira nih bisa diceritain nggak sih apa aja prestasinya? Alhamdulillah ya kita udah punya banyak banget prestasi selama ini. Terakhir itu kita ikut lomba dan kita menjuarai di eventnya UI Multivent. Keren Keren sih. banget. Applause dulu dong buat Ratoh Alisa. Terus kita juga banyak ngisi-ngisi seminar, terus ngisi-ngisi acara buat jadi opening seremonialnya gitu. Terakhir itu kita ngisi di UGM. Iya. Wih, UGM ngisi, keren. Keren banget nih. Itu pastinya tuh sebelum persiapan tampilnya ada ritual-ritual khusus nggak? Ini kan mau tampil ya, itu pasti prepare butuh waktu yang lama tentunya kan. Ada ritual-ritual khusus nggak sebelum tampil? Mungkin kalau ritual khusus itu kita kadang sebelum tampil nih kita kayak suka genjot kayak berapa kali gitu ya. Iya, Kak. kayak pemanasan. Pemanasan. Terus kita juga sering kan kita tuh perlu kriah ya kalau Iya. nari Nyanyi ratoh. juga. Nyanyi juga. Jadi kita tuh minum tolak angin lah, terus kita kayak nggak boleh minum es. Gak boleh makan gorengan kayak gitu. Tantangannya banyak ya. Terus Kak, dari semua pantangan itu, dari semua banyak latihan itu, pernah nggak sih pas mau tampil tuh kayak tahu-tahu ada drama nih, kayak misal bajunya robek, kostumnya hilang, apa gitu, pernah nggak? Pasti ada sih, kan kita Ratoh Jaro ya, banyak variasinya. Otomatis kostumnya juga menyesuaikan variasinya gitu kan.
Nah, kalau kayak terakhir nih kemarin kita tampil ber-15 kan banyak ya orangnya. Iya. Nah, waktu itu tuh kejadian kostumnya tuh ketukar satu orang. Kalau misalnya satu ketukar kan berarti formasinya jadi rusak semua. Iya. Jadi kita dalam waktu setengah jam itu semuanya udah make up, tetap harus ganti baju buat nyamain kostumnya. Terus kita juga banyak sih problem-problem kayak tiba-tiba panggungnya nggak sesuai ekspektasi atau Iya, mic-nya ya. yang kurang kayak gitu Bener, sih. bener. Terus kalau berarti itu harus nyoba panggung Hamin satunya gitu. Iya, tapi kita juga nyesuaiin keadaan. Kadang nggak bisa nyoba juga, kadang karena panggungnya belum jadi kan. Iya. Kadang kalau misalnya udah jadi pun kita nggak ada waktu buat nyoba. Jadi yang penting kita punya gambaran sih gimana Kayak ukuran panggungnya Iya. seberapa gitu sih. Kan nggak lucu ya kalau nanti ada yang jatuh. Iya, karena nggak muat ya panggungnya. Terus formasinya juga aduh geser. Ada 15 tiba-tiba panggung nggak muat kejar satu nanti gimana tuh ya kan. Terus nih Kak, waktu tampil ada nggak sih momen-momen lucu, momen-momen absurd gitu? Oh banyak dong ya. Pokoknya setiap tampil tuh kita berkesan, bayang sukanya, bayang dukanya juga. Kayak ada yang tiba-tiba mahkotanya copot, jilbabnya copot. Kan kita bayang kayak itu rangkaian kostumnya. Jadi kan kayak dari atas sampai bawah ada aja penitinya. Jadi kita nggak sadar kalau misalnya ada yang jatuh kayak gitu. Kalau kayak gitu tetap lanjut ya Kak ya. Tetap lanjut pokoknya harus all out. Iya benar. Iya dong. Terus kalau tiba-tiba kakinya kesemutan nih Kak, kalau terus Nggak bisa harus tetap lanjut. Rik, emang Ratu Alisa Keren nih sih. keren banget Gak ya. cuma dari segi latihan, mental, sama fisik juga harus gitu. Harus semuanya gitu ya, Bes. Terus karena tuh Alisa nih kan nari bareng-bareng yang gerakannya tuh harus klek gitu kan. Itu gimana sih cara jaga kekompakan gerakannya? Seirama. Seirama. Gitu. Nah kita tuh sebelum tampil biasanya tuh kita kayak melingkar, terus kita tuh nguatin satu Iya, sama lain kita kayak tuh saling pasti bonding. bisa, pasti Iya, bisa, pasti gitu. bisa, Terus iya. kita berdoa supaya nanti kita lancar gitu Iya. kan. Gitu sih paling. Terus kita kan latihannya juga lama ya. Jadi Iya. kayak lama-lama ya akhirnya kebentuk sendiri bondingnya gitu. Paling lama latihan berapa lama nih Kak? Berapa ya kita? Hamin Sebulan. Buat lomba waktu itu kita latihan hamin sebulan. Terus kita latihannya juga setiap hari. Oh, kalau paling cepet berapa lama nih? 3 hari. Wih, 3 hari buat nari sekompak itu keren sih. Beri tepuk tangan dong. 3 hari bisa jadi sebuah tarian itu Yang wow, sangat keren banget nih. Terus nih Kak, menjadi seorang penari itu tentu aja melalui fase suka dan duka. Iya, betul Kalau banget. jadi kakak jadi penari Ratu Jaro ini lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya nih Kak? Lebih banyak sukanya sih karena kan kita apa ya, kita tuh enjoy gitu loh. Iya, kita kan narinya menarikan. semangat. Jadi walaupun misal banyak dukanya, capek, tapi setelah Kebayang ngeliat gitu itu, loh. ngeliat penontonnya senang, ngeliat teman-teman tepuk tangan, tuh kita langsung kayak wah, bangga banget, kita lega dan malah jadi kayak semangat buat tampil-tampil berikutnya gitu Iya. sih. jadi ini apa nama penonton yang antusias tuh bikin semangat juga Iya, ya. bener banget. Bener-bener ngebentuk apa namanya mental kita gitu. Terus tari Ratu kan latihannya sering. Pernah gak sih ngerasa pas latihan atau pas tampil gitu kayak capek nih, pegel banget, kaki kesemutan atau mungkin pinggangnya encok atau apa sih namanya? Apa Kakinya kakinya kesleo kesleo gitu ya. ya itu. Iya sih, kita kalau misalnya, jadi Salman itu emang awal-awalnya sakit ya kan, karena kan kita duduknya simpuh. Bahkan aku juga pernah loh sampai luka karena, jadi kaos kakinya tuh bener-bener harus yang tebel ya, Sampai kalau mata kaki gitu loh. Karena kalau Iya. enggak tuh kan kita Ratu Jaro ya bervariasi Iya. kan ada kayak ada formasi performasinya. gitu loh. Jadi kadang kayak Nah, gesek ke lantai, Gesek-gesek terus lantai. malah jadi kayak luka gitu, Oh, pasti iya. ada lah gitu. terus kita kalau udah lama nggak latihan tuh, sekalinya latihan paha tuh memar. Iya, Kamu pasti nggak- ada memar, pasti ada memar. Sampai- Makanya lebih baik tuh konsisten gitu, kayak nggak ada stopnya. Oh, Itu malah kalau udah jarang nggak Iya, latihan. kalau Iya. jarang latihan malah memar. oh jadi biar ininya terbiasa Iya, latihan jadi terus harus gitu. rutin, kayak Oke, oke. Terus nih Kak, kakak udah berapa lama nih jadi penari Ratu Jaro nih? Kalau kita Kurang dari lebih 2 tahun. Iya, ya, dari kelas karena 10. udah dari kelas 10. Berarti sebelumnya belum pernah ikut belum Ratu pernah. Jaro? Iya, kita tradisional ya biasanya. Tari tradisional biasa. Tapi emang dari dulu emang passionnya udah di tari gitu. Iya, kita suka. Kayak udah suka gitu loh.
Terus reaksi orang-orang gimana nih Kak pas lihat wah Kak Syifa dan Kak Laras nyari Rato Jaro gitu kayak keren banget gitu nggak? Mereka kalau habis lihat tuh kayak kok bisa ya nari Bangga gitu kompak sih. segitu Iya gitu. dong. Mereka juga seneng, excited gitu Karena kan kita berdua tuh nggak dari masyarakat Aceh ya, jadi Iya. kayak kita pun ada kebanggaan sendiri bisa menarikan budaya dari sana. Iya. Tapi dari banyaknya pujian-pujian orang itu tuh pernah nggak sih ada orang yang kayak nolak buat tari ini, buat kakak join tari nih? Kayaknya sejauh ini belum ada ya. Kayak soalnya orang-orang tuh kayak wow gitu. Misal ada acara terus acaranya udah terkonsep kayak gitu terus pas setelah ngeliat kita tuh jadi kayak semangat gitu loh. Bahkan kayak jadi banyak orang yang jadi join Saman karena melihat Iya. kita habis tampil kayak Jadi gitu kayak sih. terinspirasi gitu ya. Hmm. Keren sih, keren. Terus nih Kak, tari Rato Jaro itu kan butuh banyak energi ya pastinya. Menyiapkan mental, badan itu juga diperlukan. Kalau dari kakak-kakak sendiri gimana buat nyiapin biar tetap fit? Kan kakak-kakak masih pelajar kan ya? Iya. Cara membagi waktunya nih juga gimana nih? Karena kita kan seneng ya kita bagi waktu itu Kalau udah hobi kita. tuh kayak mau seberapa pun kita sibuk, kalau kita senang ngelakuinnya tuh nggak Ya, nyesel. iya pasti Iya, konsisten. benar-benar. Jadi walaupun kita pagi sampai sorenya sekolah, tapi habis itu masih harus latihan Saman. Itu kayak karena kita seneng, jadi ya enjoy aja. Oh, latihan Saman kapan nih Kak kalau di Mansa? Kalau di Mansa itu jadwalnya hari Selasa sama Rabu. Oh, itu tempatnya juga di Mansa. Iya, Iya. di Masjid Al-Habib. Oh, di masjid. Terus Kak, tari ratu kan kayak ngandelin kekompakan ya. Pasti kan latihan. Pernah nggak sih ngerasa bosen, ngerasa capek, pengen keluar gitu, pernah nggak? Enggak sih, mungkin karena kita Rato Jaro ya, banyak variasinya. Jadi tiap tampil itu pasti ada yang beda. Walaupun misal ada gerakan template itu tetap ada yang beda gitu. Jadi ya setiap latihan kita kayak euforia baru, semangat baru. Jadi ya belum bosen sih, kayaknya nggak akan pernah bosen Jangan juga. dong, jangan bosan. Iya, jangan sampai bosan karena ini melestarikan budaya. Iya, bener Jadi banget. bener banget kita harus tetap Harus semangat. semangat Oh, buat gitu. melestarikan budaya ini. Nah, ngomongin soal budaya nih ya Kak. Sekarang itu lagi tren banget, lagi marak-maraknya dance TikTok. Ya, Nah, gimana sih cara kakak biar bisa tetap Apa ya? eksis. tetap eksis Rato Jaro ini di tengah gempuran dance TikTok yang sangat banyak ini ya? Ya. Velocity ini gimana tetap mempertahankan eksistensinya Rato Jaro gitu? Collab dong. Kalau dari Rato Alisa sendiri ya, kita tuh menggabungkan antara FYP TikTok sama tarian tradisional ini. Jadi kita tuh soalnya pakai sound TikTok, Iya. tapi gerakannya kita pakai gerakan Rato Jaro. Iya kan kayak orang-orang kan pasti familiarnya ya kayak setiap hari scroll Iya, TikTok iya, pasti iya, familiar banget sama sound ini, sound itu, gerakan ini, gerakan itu. Terus kita campurin sama gerakan Rato Jaro biar orang-orang itu juga terbiasa, terus orang-orang jadi tertarik gitu sih. Gitu ya. Jadi kreatif banget nih ya kakak-kakaknya bisa mengkolabkan antara tarian Dari tari tradisional sama dance zaman sekarang. Ya, bisa dicek di TikToknya Rato Iya ya. di Rato Alisa. Jangan lupa dicek guys. Lanjut nih. Terus Kak, pernah nggak sih kayak kan di era gempuran yang marak-maraknya dance TikTok sama ratu tari tradisional ini, pernah nggak ngerasa minder? Oh, kok tari tradisional gini ya? Kan dance TikTok gini. Pernah nggak? Enggak sih, karena kita pun bangga untuk Iya. membawakan tarian tradisional. Karena kan budaya Indonesia ini kan banyak banget ya. Iya. Kita sebagai generasi muda Indonesia ini harus bisa mengenalkan tari-tarian kita. Karena kalau bukan kita kan siapa yang bakal Iya. itu kan? Banget ya. Memang kita tuh sebagai Gen Z Sebagai Gen Z, perlu banget buat melestarikan budaya kita nih. Iya. Salah satunya adalah tarian tradisional tentunya. Walaupun narinya lama, latihannya lama, susah. Tapi kalau misalnya kita bener-bener kayak udah terjun di situ pasti ada serunya, pasti bakal ketagihan gitu. jadi sih. kayak dari susah lama-lama seneng. Jadi kayak Iya. susahnya terbayarkan Betul. gitu. Benar. Kan nggak ada usaha yang mengkhianati hasil guys. Betul banget. Terus nih Kak, kalau misalnya disuruh ngajak salah satu influencer TikTok buat collab sama tarian Rato Jaro, terutama Rato Alisa ini, kakak mau ngajak siapa nih? Kalau aku sendiri sih pengen ngajak Sila Sela itu. Kalian tahu nggak sih yang kembar berdua itu? Oh, kayaknya tahu deh, tahu. Pernah dengar nggak? Pernah Mereka dengar. itu
Kristen guys. Iya. Oh. Jadi dia tuh Kristen tapi dia tuh pernah ikut ekskul Ratu Sama. Jaro gitu loh di sekolahnya. oke. Padahal kan Ratu Oke. Jaro kan Islam ya, Iya. dari Islam gitu. Bisa jadi moderasi beragama. Beragama. Keren sih. Jadi yang buat penari Ratu Jaro itu nggak harus Islam kan? Iya. Siapapun boleh menarikan. Ya, gitu. meskipun Betul. tarinya Ratu Jaro nih masuknya ke Islam-Islaman Iya, gitu. mengandung unsur Islam gitu. Kalau aku sih aku kayaknya bakal ngajak Dokter Ihsan. Kalian tahu nggak sih dokter yang suka sambat di TikTok? Tahu, Yang kalau tahu. IGD-nya lagi penuh langsung sambat di TikTok. Dia kalau IGD-nya penuh nggak ada waktu istirahat suka tiba-tiba sambat sendiri di IGD. Jadi kayak seru nggak sih kalau misalnya langsung kita ajak collab gitu. Iya, seru-seru. Antara tari sama Kedokteran. dunia kedokteran. Wih. Bahas-bahas tentang sama nih, kayaknya teman-teman di sini juga mau deh melihat sedikit aja nih Kak spill tariannya Ratu Alisa ini seperti apa. Ya boleh, di-spill boleh. nggak? Boleh. Coba. Yuk, boleh yuk. Jam jam 1, jam 2, jam 3. Wih, keren banget. Menarik banget ya, itu baru sedikit aja. Iya, loh. cuy. Kalau mau lihat yang lebih banyak lengkap, itu di YouTube, di Instagram, di TikTok. Jangan lupa follow Ratu Iya. Alisa. Oh, malah promis ini guys. Tapi jangan lupa ditonton beneran ya. Ya, nih. jangan lupa ditonton Baru guys. sedikit loh guys, gimana kalau misalnya full satu tarian bakalan sekompak Gak apa, bayangin seseru bakal apa. sekeren apa sih. Oh, bener. Nih Kak, ini pertanyaan terakhir nih. Buat dari kakak sendiri, ada nggak sih kayak kata-kata motivasi buat anak-anak zaman sekarang yang dia udah nggak terlalu tertarik dengan tari tradisional? Ada nggak? Mungkin ya kalau dari aku, kita anak muda walaupun lebih gampang ngafalin dance TikTok, lebih gampang niruin FYP, kita Iya. juga harus melestarikan budaya kita guys. Karena walaupun tari tradisional atau budaya kita itu susah buat kita lakuin, buat kita implementasiin sendiri. Tapi kalau misalnya kita udah coba, itu pasti bakalan bisa terbiasa gitu sih. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngelestariin budaya kita? Apalagi Ratu Jaro itu udah diklaim sama UNESCO menjadi warisan Wow. budaya internasional Iya. tahun 2011. Keren tuh guys. Makanya kita sebagai Gen Z terutama perlu banget nih buat melestarikan budaya Indonesia, terutama dari tarian tradisional sendiri. Betul. Kalau bukan kita, bener banget kata Kak Syifa, siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi guys? Dan Ratu Alisa ini juga udah keren banget ya, bisa mau mempertahankan budaya Indonesia Ya. dengan mengadakan ekskul di masa. Itu udah keren banget sih. Keren. Kalau bukan kakak-kakak semuanya siapa lagi gitu tadi. Dan udah membawakan nama baik Mansa juga, Iya. Dia cuma bawa nama baik sekolah loh, nama baik diri, nama baik keluarga juga dibawa. nama baik Indonesia tentunya juga loh. Iya kan udah diakui UNESCO tadi. Betul. Mungkin itu saja ya kakak dari kita Dari kali kita ini. kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Iya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan gitu. Oke, dan buat sobat-sobat Major sekalian, makasih ya udah nonton video kita. Dan terus pantau terus IG-nya Major, YouTube-nya Major, terus Spotify-nya Major. Pantau terus, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Bener banget, bisa di like nih video-videonya dari Major Talk episode-episode sebelumnya. Sama episode ini juga jangan lupa di like, dan episode setelah ini Selanjutnya. jangan lupa di like. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton episode kita kali ini. Semoga episode kali ini bisa membawa manfaat, menghibur teman-teman semuanya, dan Dan menambah tentunya ilmu. menginspirasi. Menginspirasi gitu. Mungkin sekian aja dari kita. Terima kasih banyak teman-teman, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.